menyambut kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berjamaah salat tarawih di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada malam hari ini ada petugas juga, ada petugas bulan Ramadan. Ada petugas malam hari ini untuk imam dan kultum sebagai berikut. Sebagai imam dan kultum yang terhormat Ustadz Muhammad SAG MH. Sebagai bilal yang terhormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang belum kompak, mungkin pengaruh dari buku tadi mungkin kan. Ini kenyangan. Ulangi, karena yang mengucap salam adalah sunnah, yang menjawab adalah wajib. Tapi jengok dulu di waktu kapan mengucap salam. Lalu aku tadi jawab, Tapi kalau uang jadi imam tadi, ketika imam ngomong assalamualaikum, jangan kamu serta waalaikumsalam. Batal sholat gitu Ada lagi, ketika kita datang ke suatu tempat, kalau bisa sampai hari kiamat jangan pernah tuh jawab salam kita itu. Kemana? Ketika kita ke kuburan. Assalamualaikum ahli kubur. Nah, jangan gitu dengar kata di dalam itu jawab waalaikumsalam. Ya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Mu'afaqah. Pada beberapa tahun yang silam pernah sini undang beliau ini. Beliau Mu'afaqah. Alhamdulillah banyak perkembangannya masjid ini terus maju. Tapi mungkin dia nak mesak ke tak kena kita nak sebelah kiri mungkin kita nanti meningkat ke mungkin. Amin. Baik Ibu yang kami hormati, tentu dengan izin Allah bersyukur kepada Allah SWT karena kita dapat berkumpul di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat isya, salat tarawih dan witir. Hanya Allah yang bisa menggerakkan kita. Tidak ada daya dan upaya. Kalau tidak Allah berkehendak, tidak mungkin kita hadir di sini. Makanya selalu mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak Ustaz, kapan ucap? Kapan bangun dari duduk ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perjalanan dah jauh ucap ke, naik tebing ucap ke. Kena tak kakek upaya, daya, kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya salawat dan salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Jainal, berapa menit Ustaz? 7 menit. Kalau lah sudah 5 menit ini Pokoknya kamu tak tanya ngatak, pokok dulu tanya batu.
duduklah kamu mantap-mantap kena kamar sampai jam 1. Dadah, ini terawihnya, pokoknya pas terawih deh, kita makan sahur. Coba ya, pokoknya santai ya, jangan dikejut-kejut. Kadang kami penceramah nih, kadang baru nak tegak, bentar letak ceramah. Ya Allah, jadi itu ceramah sebentar. Yo, yang hebat lagi kadang-kadang tuh kita disuruh berdoa pas apa belum berdoa ngomong dengan letak ya. Kadang kalau bangsa kita merajuk Pak Ibu kami ini sebagai penceramah tukang doa ini balik Bu kalau baca merajuk. Uji kita kata sambutan tadi setengah jam gitu ya. Yang ini setengah jam nyanyi berjam-jam. Kok doa nak dibisik puluh? Memangnya aku nasari kan doa di sini. Tidak mungkin kan? Pernah aku dibisikkan saya itu Bu akhirnya ngomong macam mana? Aku ada doa yang pendeknya. Coba tak dengar. Ya Allah ya Tuhanku. Engkau tahu apa yang kami mau. Walhamdulillah ya Rabbil alamin. Jangan doang kita beli marah bupati kena acara bupati. Ya pokoknya alun-alun ya. Pokoknya mantap-mantap. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini merupakan keberkahan. Ya Allah, sejauh jauh-jauh hari yang mengundang aku karena aku nyata di handphone dan kata di dinding. Ada lagi masjid yaitu Sarif Hidayat. Nempah juga waktu yang sama. Untung beliau mengerti. Jadi malam ini pokoknya tak malam pertamanya di sini, oke, menurut dan kemudian malam istilahnya masjid Sarif itu dekat aku. Jadi aku ganti dengan Ustaz Andi Akbar. Pokoknya malam ini aku nak bertemu dengan kamu di sini. Mungkin kena berapa tahun yang silam, mungkin ada bayi yang dulu tidak ada kaki lagi. Mungkin deh. Yang tidak kaki lagi telah dului dari kita doakan Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah ampuni segala dosanya, amin. Allah terima amal baiknya, keluarga yang ditinggalkan tetap sehat, mudah rezeki dan tentunya kuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, karena memang waktunya memang sebelum tarawih kita ceramah, sebentar lagi nak tarawih memang akan tegas ceramahnya. Tapi aku lagi bising oleh Ustaz Dainan. Ustaz, ada tema-temanya. Kalau salah aku dapat giliran sejarah peradaban Islam. Cak-cak kuliah Ustaz. Ya pokoknya itulah. Tidak apa-apa. Pokoknya masing-masing dikit baik. Sedikit aku sampaikan malam ini bahwa Islam ini Bu, kira ibu datang dari Mekah itu langsung berjumpa ke Linggau. Dah perlu proses. Ada yang datang berjalan kaki, ada yang lewat kapal dan sebagainya, nyeberang lautan. Pokoknya intinya perjuangan Islam masuk bumi Indonesia ini dengan penuh bermacam-macam warna dan dunia. Ketika mereka datang dengan menyuarakan Islam, ya Allah Ibu, dileceh, difitnah, di segala macam. Nabi baik dileceh, difitnah, dibabit sampai giginya patah. Apalagi kita orang biasa ini zaman itu. Makanya dululah sudah dilantunkan seperti wali Allah dulu kan. Dia sederhana baik, tidak cak kami sekarang Allah tidak. Tombol hati ada 5 perkaranya. Nah itu bedanya ini be. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam. Terus batik yang hafal. Nah, itulah lebih kurang itulah. Jadi wanginya Sunan Bonang nyanyikan itu dimusuhi di belakang. Padahal cuma dia tahu ini baik. Lalu pukul depan kamu di grogi menyanyi. Padahal hafal. Ya pokoknya tolong hati ya. Ada 5 perkaranya. Sholat, disuruh sholat, kumpul bersama orang soleh. Kata terakhir, barang siapa menjalani maka dia dapat kehebatan-kehebatan dari Allah. Itu baik, cuma itu baik dengan lantunan gemelannya dimusuhi oleh Allah datang ke bumi Nusantara ini. Bermacam-macam datang dengan cara ya, dia berpakaian bagus, rapi. Ketika itu penduduk Indonesia ini dengan pakaian mohon maaf, ada yang tak berbaju, ada yang bersewet baik, ada yang tak mandi berbulan-bulan. Tapi datangnya Islam ke Indonesia
Dengan cara apa? Dengan cara ini yang bersih, ini sholat, ini apa, ini yang mandi yang benar. Sholat ini mau ambil uduk 3 kali dalam sehari, pakai mandi dulu. Lah, perlulah mandi, ya. Pagi, sohor, sore, petang, malam mandi bersih. Mereka tidak mandi berminggu-minggu. Tapi dia ada penayangan para wali-wali Allah ketika itu, bangsa Pejaran. Dia buat semacam tempat, macam tayangan, sandiwara atau perwayangan. Perwayangan ini menampilkan kalau orang di sana daerah Jawa kan, kalau dengar tak duduk malam-malam misalnya beliau ini, yo tidak main tidur itu, kalau tentang kutung begini, tidak main tidur itu. Perwayangan itu diceritakannya lah tentang keislaman. Mereka datang berdoyun-doyun dari mana-mana, Bu. Masuk dalam satu ruangan di dinding. Bayaran tidak pakai bayaran, ada hukum ininya, tukang jago. Jadi masuk sini tidak pakai bayaran, cuman bayarannya cukup ucap La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman ucap itu masuklah dalam satu tempat macam biskop, maka akhirnya terjadilah suatu cerita tentang kehebatan Islam pada zaman waktu itu. Masuk duyung ke Islam, jadi tidak mudah. Maka ketika Nabi Ibrahim selesai membangun sebuah tempat yaitu Baitullah, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah naik ke Jabal Qubays. Apa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah? Ya Ibrahim, panggil seluruh hambaku di muka bumi ini untuk datang ke Mekah Mukarramah ini. Puji Nabi Ibrahim, ya Allah, suara kecil, macam mana aku nak manggil musuhnya? Pokoknya kau naik ke Jabal Qubays, kau sampaikan, kau panggil. Itulah ayat yang berjalan kaki datang, ya, boleh ke Mekah. Pokoknya menunaikan ibadah naik haji itu hanya ke Baitullah. Terus kemudian di padang Arafah, ibu, bukan kepada belakang di muka. Salah kamu. Naik haji lamunian 23 tahun, biaya mahal, lemah daripada mutar ke kiri naik pesawat, lebih baik mutar ke kanan baik. Sama-sama padangnya. Yang itu pada Arafah, yang ini pada belakang di. Nah, tahu. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi naik haji itu hanya satu ke Mekah Mukarramah di padang Arafah, kemudian tawaf di Baitullah. Nah ini. Nah, mendengar dari ceritanya, ketika Nabi Ibrahim disuruh naik ke Jabal Qubays, manggil seluruh umat ini untuk datang ke Mekah Roma, rupanya bagaikan cendawan di musim hujan, Bu. Timbul dalam sebuah cerita. Dia juga malu macam-macam Ustaz tu, benar wae. Dari mana cerita itu? Timbullah katanya 2 orang wanita, laki-laki wanita, laki-laki wanita. Percaya wae aku. Ketika dia manggil, kemudian tumbuhlah wanita, laki-laki di Bungkulu, wanita laki-laki di padang tanding, wanita laki-laki di Bungkulu. Soalnya mana dari Nabi Adam, alamonya nak menemui kita ini. Percaya. Jadi timbullah 2 orang sepasang laki-laki dan perempuan. Akhirnya mereka nikah. Biarlah seperti kita beranak pinak ini. Menentu dari mana-mana. Kita jalan ke Bengkulu, tengok di mana itu di yang putaran itu, Kelok 9 itu. Apa Bu? Kepayang ya? Oh, di Kepayang itu cacam di bawahnya ada jurang. Ada manusia Bu. Dari mana itu? Mendak seperti digambarkan dalam sebuah cerita ketika Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah di Jabal Qubays, maka ketika dia ngomong la baik Allahumma la baik ala syarika la baik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu, baik yang dalam tulang sulbi laki-laki maupun di dalam rahim orang tua. Menyambut panggilan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibu paham Bu? Ibu paham tak? Ya aku cerita ini tak paham. Terus kena aku dipesan oleh Jenderal Radina yang peradaban Islam tadi itu arahnya. Tidak apa-apa Ustaz Jenderal ya. Namanya juga mendak itu kita cerita lain. Jadi tidak semata-mata kita dicerita tentang
yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Tapi titik awalnya adalah perintah sesuai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu dan orang-orang sebelum kamu, dan semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, Ibu, menjadi orang bertakwa ini tidak mudah. Tidak datang baik, mudah kita berpinta, ya. Pun kita tidak berpinta, tak mungkin hidayahnya akan turun. Kalau kita ngomong ya Allah, turunkanlah hidayah kepadaku, lembutkanlah hati aku, berdoa Bu. Mungkin kita tidak berdoa, kita baca. Aduh, dari 100 sudah akan datang siko, satu orang yang diuji Allah berlebihan untuk hadir hidayah itu. Tapi mudah selalu tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak pernah yakin kepada Allah. Maka semakin kita tidak yakin, semakin Allah tidak memberikan keyakinan kepada kita tentunya. Makanya ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati manusia, dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Gumpal darah itu adalah hati. Kalau hati ini dihinggapi penyakit, kapan kita adalah berdoa untuk disembuhkan, Allah tambahkan lagi penyakit itu. Ditambah-tambah sampai maaf ngomong matilah kita dengan penyakit itu. Jangan sadar, Ibu kira penyakit hati itu tidak ada membuat penyakit yang lain. Banyak tetangga beli kipas angin, kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas untuk minum es, kita yang kepanasan. Tetangga beli motor, kita masuk rumah sakit. Tetangga beli mobil, langsung berduyun-duyun hukum datang. Inilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu penyakit hati namanya. Kalau sudah di dalam hati ini segumpal darah ini, penyakitnya datang dan kita tidak berusaha untuk berdoa untuk disembuhkan, maka kita tentunya akan terus sakit ini, terus sakit sampai menjalar ke penyakit-penyakit yang lain. Maka timbul penyakit darah tinggi, penyakit stroke, sedecak lagi saro. Ibu, halo. Ibu dengar tak? Sakit sedecak lagi saro. Ini semakin stroke, tambah lagi sakit sepusok. Nah, sampai lagi sakit setrailer, tambah lagi berat. Jadi, Ibu yang kami hormati, dengan inilah maka kita teruslah berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam awal dari ini malam berapa? 4 malam kelima di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan terus di malam yang lain kita meramaikan suasana-suasana masjidnya Allah ini dengan tadarusan, dengan tarawih, dengan witir. Karena di malam-malam yang lain cuma ada witir, tarawih tidak ada di malam yang lain, cuma ada di bulan Ramadan inilah. Kamu nak tarawih di bulan yang lain, kamu ditahu ya nak kamu. Sholat apa mak? Sholat tarawih. Ya Allah mak, Ramadan tidak sholat, kata bulan lain sholat. Nah ditahu ibu. Kalau witir tidak apa-apa. Sudah itu singkong lagi. Sholat tahajud itu sebenarnya setiap malam ada, tetapi kita kejarlah di bulan Ramadan ini sholat tarawih. Mumpung awal ini. Kalau aku ngomong ni ngajak ni, tak apa aku lagi jalan. Tidak banyak-banyak, 2 rakaat saja. Bangun tidur, langsung ke kamar mandi, ngambil wudu, langsung sholat 2 rakaat. Jadilah kalau 4, 6 sampai 8, 12, alhamdulillah 2 rakaat saja. Kalau kamu lakukan tiap malam, 2 kali 3, 60 rakaat sholat tahajud. Alangkah hebatnya. Di malam lain mungkin tidak sempat. Di malam lain mungkin sepi, takut. Lebih baik kejarlah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan menjalani bulan Ramadan ini, insya Allah kita terus akan ketagihan istiqomah untuk menjalani ibadah-ibadah sunnah. Bapak Ibu, aku tidak jadi Bu tak tanya mantap dulu tanya batu tadi. Duduk mantap-mantapnya selama jam 1. Kenapa? Ibu dah gelisah begini. Bapak pesan nenek dulu, kalau aku ceramah doang oleh sini, oleh sana, oleh sini, dia menjadi lah begini. Ya. Ada yang tidak jadi, aku jamanya 1, aku jam nyanyi bela jadilah ya. Mudah-mudahan kita bertemu di waktu yang lain. Karena aku dapat jadwal bisa Zainal, kaki pokoknya malam ini aku mungkin sana, aku datang ke sini dimaklumi ya. Jangan juga kamu lama, Pak Ustaz sudah datang lagi.
beliau. Nah, mudah-mudahan itulah ceritanya. Inilah kehebatan dalam urusan berdakwah ini. Ada baik kadang-kadang itu bukan halangan, tapi onak dan durinya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa diatasi dan diselesaikan. Yang penting kamu tuh saling percaya baik, jangan ada dusta di antara kita. Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh tak mandi sama-sama bu? Tak boleh ibu. Halo ibu, kalau ada sumur di ladang, boleh tak mandi sama-sama? Tidak boleh. Kalau ada sumur di ladang, boleh tak boleh numpang mandi? Kalau ada umur panjang, insya Allah berjumpa lah. Lagi ikan sepat, ikan gabus, ikan betutu, ikan teroman, itulah kamu ikan yang pada tersebut malam ini. Malam yang lain yang tersebut lagi ya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya tadi yang belum puji, anak yang tadi yang pidato tadi, alhamdulillah, masya Allah. Aku setuju nih kalau di masjid membudayakan anak-anak seperti yang tadi. Karena aku dulu mah itulah bu. Aku masih kecil dulu diunjuk kesempatan oleh yang tua-tua seperti itulah bu. Kalau aku tidak diunjuk kesempatan, tidak mungkin aku seperti ini. Mohon maaf aku rasa senang yang dulu pertama kali aku ceramah masih kecil di saya uang duit 1.500 waktu itu sejarah itu. Jadi maksud aku terus kelak ya. Nyok kesempatan buat yang lain, adik-adik kita, anak-anak kita untuk berani tampil di muka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.